Teman-teman, liwetnya sudah matang dan ini hasilnya liwet yang dimasak pakai rice cooker. Ini belum gua aduk-aduk teman-teman ya. Ini masih bertumpuk rempah-rempah di atasnya. Teman-teman, kali ini kita akan masak nasi liwet magicom teman-teman ya. Dan di sini gue udah nyiapin perlengkapannya, mulai dari bumbu-bumbuan, terus lauk yang mau dimasak, dan teflon magicomnya juga baru dicuci sama istri gue teman-teman. Oke, lanjut aja teman-teman. Silahkan simak video ini. Selamat datang di Rancang Rasa, karena setiap rancangan pasti penuh rasa. Selamat menonton. Oke teman-teman, karena yang mau makan liwetnya itu cuma berdua, gua sama istri, jadi kita patokin beberapa gelas kecil ini ya. Jadi kata istri gua buat sekalian makan sarapan besok teman-teman. Jadi berapa gelasnya? 3 gelas. Ini kalau buat sekali makan biasanya kita cuma 1,5 gelas teman-teman. Oke, cukup. Ini berasnya segini. Sekarang kita cuci berasnya sampai airnya jadi bening. Oke, ini berasnya udah dicuci sama istri gue barusan teman-teman. Dan di sini udah gue siapin juga beberapa bumbu-bumbunya. Sekalian langsung kita potong nih. Ada bawang merah, bawang putih, salam serai, dan cabai. Udah gue siapin juga teman-teman. Nanti untuk lebih detailnya bahan-bahan yang gua pakai sama lauk yang gua pakai nanti bakal gua cantumin di deskripsi. Siapa tahu teman-teman ada yang mau ikutin ya. Lanjut kita potong-potong bawangnya teman-teman. Ini ada bawang merah, bawang putih sama daun bawang. Bawang-bawangnya udah gua potong nih, daun bawang, bawang merah, bawang putih. Ini sisanya bakal gua pakai buat nanti bikin sambal. Langsung aja kita masukin teman-teman. Masukin. Terus di sini juga gua udah nyiapin daun salam sama serai, cuman belum gua cuci nih. Gua cuci dulu bentar ya. Oke, kita masukin ini daun salamnya meskipun udah kering, tapi aromanya bakal tetap terasa teman-teman. Oh iya teman-teman, gue itu ngeliwet kadang-kadang suka di magicom atau enggak di Castro ya. Cuman kalau menurut gue sendiri, tingkatan paling enak nasi liwet ini tuh yang pertama masaknya pakai Castro teman-teman, tapi masaknya itu pakai kayu bakar ya. Kalau di bahasa gue tuh di apa namanya, di hawu teman-teman. Bakal berasa tuh aroma-aroma dari kayu bakarnya tuh. Terus yang kedua pakai Castro tapi di kompor. Nah ini meskipun kita masak di magicom tetap bakal terasa enak teman-teman ya, karena rempah-rempahnya banyak nih. Kita masukin beberapa batang serai biar aromanya terasa banget teman-teman. Oke teman-teman, ini udah siap semua nih. Daun bawang udah dimasukin, bawang merah, bawang putih, salam sama daun serai juga udah dimasukin teman-teman ya. Berikutnya kita tambahin air dan tambahin bumbu penyedap teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ngasih bumbu-bumbu ya. Ini kita kasih penyedap rasa dulu. Kasih bumbu penyedap rasa. Dan kita kasih garam dikit. Terus biar agak anget-angetnya dikit, kita tambahin lada teman-teman. Oke, berikutnya langsung kita tambahin air teman-teman. Langsung tambahin air dari air keran aja, karena nanti langsung matang airnya. Teman-teman, biasanya gue kalau masak nasi atau nasi liwet itu
Nakar airnya cuma satu buku teman-teman ya. Satu buku itu segaris tangan ini nih. Nah, satu buku. Ini airnya cukup segini. Kita coba aduk-aduk. Oke, cukup. Oke teman-teman, tinggal langsung tagugin di Magicom. Ini udah tutupin. Jangan lupa dicetrekin ya, karena siapa tahu lupa nyetrekin nih. Tunggu sampai matang. Nah, sambil nunggu liwetnya matang, kita siapin bahan-bahan yang lainnya. Oke teman-teman, ini udah gua siapin mangkok buat nyuci ikan nih. Ini ikannya ikan asin sepat teman-teman ya. Oh, di daerah gua namanya ikan asin sepat. Oh, di daerah teman-teman namanya ikan asin apa nih? Berapa banyak ya? Kita masak sekitar 5 ekor aja teman-teman ya. Ini gua langsung cuci biar nggak terlalu asin ikannya nih. Ini biar nggak terlalu asin, kita rendam dulu beberapa saat ya. Jangan terlalu lama teman-teman ya. Oke teman-teman, ini asinnya udah beres. Lanjut kita potong-potongin buat bahan-bahan sambal ya. Bahan-bahan sambalnya itu bawang merah, bawang putih ada, kita tambahin apa namanya, cabai nih. Biasanya gue kalau masak sambal di rumah ini tuh gak pernah pakai tomat teman-teman ya, cuman tomat juga ada sih sebenarnya. Teman-teman, ini gue ngerekam sambil ditemenin sama istri ya, istri yang megang kamera. Oke teman-teman, ini bahan-bahan buat sambalnya cuman segini, udah beres karena buat 2 orang aja. Berikutnya kita langsung aja goreng ikan asin dan goreng telur dadar nih, biar ada 2 menu teman-teman ya. Lanjut. Telur dadar. Teman-teman, sambil nunggu ikan asinnya matang, gua sambil nyicil potong-potong bawang merah sama cabai buat keperluan nanti bikin telur dadar. Kalau dulu biasanya ngeliwet ini tuh ikan asin favorit itu ikan asin japuh teman-teman ya. Kalian tahu nggak ikan asin japuh kayak gimana? Itu enak banget teman-teman ya, cukup ditaruh di atas bara api, langsung dimakan teman-teman. Cuman semenjak gua ngerantau ke daerah lain, nama ikan asinnya itu jadi agak beda-beda teman-teman ya. Gua juga jadi agak susah kalau mau nyari ikan asinnya itu. Nyebutin nama yang biasa gua sebut di Oke, kita pecahin telurnya ya. Gue ini masih belum bisa mecahin telur kayak tukang nasi goreng ya, pakai satu tangan. Terus pakai bantuan pisau atau enggak garpu. Tapi biarin teman-teman ya, karena rasanya pasti tetap sama. Ya. Kita tambahin garam biar nggak terlalu tawar telurnya. Terus kita tambahin lada juga teman-teman ya. Kita kocok-kocok sampai agak mengembang. Oke teman-teman, karena ikan asinnya udah matang, sekarang lanjut kita goreng telur dadar. Lanjut sekarang goreng telur dadar. Tadi telurnya 2 butir teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi buat
liwet kali ini tuh lauknya cukup telur dadar, ikan asin sepat, dan lalapan ya. Jadi dengan lauk sederhana itu sangat nikmat banget teman-teman ya, apalagi ditemani oleh sang istri makannya. Oke teman-teman, ini telurnya udah matang, nanti bakal dibagi 4 ya. Nah, seperti ini. Oke teman-teman, ini gua mau coba ngulek sambal. Kita coba tambahin garam ya, biar agak asin-asin dikit gitu. Jadi sambalnya sambal mentah teman-teman ya, nggak gua masak, nggak gua goreng, nggak gua rebus, langsung diulek saja teman-teman. Udah cuci kan? Tapi semuanya udah dicuci dulu sebelum diulek. Jadi gue sama istri itu lebih senang sambal kayak gini teman-teman ya, kayak sambal geprek gitu teman-teman. Sebenarnya lebih enak lagi kalau mutu atau ulekannya itu dari batu teman-teman, tapi ulekannya dari kayu. Jadi nggak ini ya, maksudnya materialnya berbeda gitu ya antara ulekan sama cobek tuh. Ini karena dua-duanya kayu, nah kan pas nguleknya harus agak effort nih teman-teman. Oke teman-teman, ini ulekan sambalnya udah beres dan semua lauknya juga udah beres, maksudnya tinggal nunggu nasi liwetnya matang. Teman-teman, liwetnya sudah matang dan ini hasilnya liwet yang dimasak pakai rice cooker. Ini belum gua aduk-aduk teman-teman ya, ini masih bertumpuk rempah-rempah di atasnya, dan mungkin yang bakal dibuang cuman daun salam sama serainya aja. Nah ini lauknya cuma sederhana teman-teman ya, ada telur dadar, kemudian goreng ikan sepat, sambal goang, dan lalapan teman-teman. Ini ada sedikit rengginang dan nanti bakal makan buah pisang teman-teman ya. Oke teman-teman, lanjut. Setelah ini kita bakal makan dulu nasi liwetnya seperti apa rasanya teman-teman ya. Sampai ketemu di konten rancang rasa berikutnya, karena setiap rancangan pasti penuh rasa teman-teman. Terima kasih.